Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi wa bil islami dina wabil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wabi Muhammadin Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Latihan dulu seperti biasa. Pak Ustadz langsung pertama-tama langsung diuji kita. Karena yang harus dipastikan bahwa pelajaran yang kemarin itu ingat gitu. Nyangkut ya Pak Ustadz. Refresh. Iya. Tadi maaf telat tadi karena saya lupa nggak bikin latihan. Saya cepet-cepet aja 5 menit bikin latihan. Wah, luar biasa Pak. Oke, baik. Sekarang ada rencana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Yang patut diwaspadai itu, kalau di sini sih nggak terlalu masalah ya. Kita sudah mengenal ma itu ada 2 macam, ada ma yang artinya apa yang, ada ma yang artinya tidak. Kalau ma yang artinya apa yang, maka jenisnya adalah isim, sedangkan ma yang artinya tidak itu harf ya. Kalau yang tidak maka harf. Nah, kebetulan di sini namanya ma apa yang semua. Ya, ma apa yang semua. Tidak ada yang bermakna tidak. Meskipun dulu di awal-awal dulu sudah pernah kita pelajari bahwa ketika ma itu penyebab ma yang bermakna tidak itu ada beberapa hal. Yang pertama ma ketemu ilah, yang kedua itu ma ketemu bi, dan ma ketemu min. Nah, tetapi pada waktu itu saya kasih catatan bahwa untuk yang bisa dijamin 100% bahwa ma itu pasti akan berubah menjadi tidak bila ma itu bertemu dengan ilah. Sedangkan ma yang bertemu dengan min dan bertemu dengan bi itu harus menunggu rumus berikutnya. Jadi tidak mesti harus berubah menjadi tidak. Salah satu contohnya ini, ada ma, ada min.
Tapi ma di sini tidak berubah menjadi tidak. Tetap dia apa yang, karena memang min di sini tidak mendukung rumus yang ma itu mempunyai makna tidak. Jadi itu nanti untuk memastikan bahwa ma ketemu min itu nanti bisa berubah menjadi tidak, itu nanti kalau kita sudah mengenal rumus berjauh. Nah, sekedar bocoran bahwa ma di sini semuanya apa ya? Oke, baik. Yang pertama sekarang, lan tanalu. Lan yang pertama isim fi'il atau harf? Lan. Tidak. Harf. Oke, harf ya. Oke, kemudian tanalu. Nomor 2, tanalu. Fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Mudhari. Oke, fi'il mudhari ya. Kemudian nomor 3, wawunya ini apa ini? Isim. Isim. Apa alasannya kalau ini isim? Nomor 3. Pengganti. Kata ganti orang. Kata ganti. Mereka. Baik, kemudian yang berikutnya nomor 4, al-birro. Isim. Oke. Kemudian nomor 5, hatta. Harf. Oke, harf. Kemudian tunfiqu nomor 6. Fi'il. Mudhari. Oke, yang dari itu nomor 7, wawunya seperti Isim. ini. Isim. Karena dia adalah kata ganti. Baik, kemudian nomor 8, min. Apa min? Harf. Harf. Oke, kemudian berikutnya nomor 9, ma. Isim. Apa yang? Oke, apa yang? Kemudian nomor 10, tuhibbu. Tuhibbu. Fi'il. Apa tuhibbu? Fi'il. Fi'il. Oke, nomor 11, wawunya lagi. Isim. Isim. Betul. Nomor 12, wa. Harf. Nomor 13, ma. Isim. Isim. Nomor 14, tunfiqu. Fi'il. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nomor 15, Isim. Oh, isim. isim ya. Kemudian nomor 16, min. Harf. Oke, nomor 17, syai'in. Isim. Oke, isim. 18, fa. Harf. 19, inna. Sesungguhnya. Harf. Oke, nomor 20, Allah. Isim. Oke, kemudian bi. Harf jar. Hi. Isim. Bi harf. Isim ya. Bi-nya harf, nomor 22-nya hi. Ya, isim. Kemudian alimun. Isim. Oke, sekarang bikin tasniah. Sekarang yang akhirnya dhamma, mustaghfirun. Maka tasniahnya menjadi begini. Mustaghfirani. Apa? Oke, mustaghfiran. Kalau mustaghfirin? Kalau mustaghfirin? Ayo, rumusnya. Kan rumusnya cuma 2 kalau tasniah itu ani atau aini. Coba. Jadi kalau begitu Mustafiraini. Oke, mustaghfiraini. Kalau yang terakhir mustaghfiran, maka 2-nya menjadi Mustaghfiraini. Baik, sekarang kalau ini bentuk mudzakkar, maka jamak pun akan jamak mudzakkar. Kuna atau ina. Maka mustaghfirun bunyinya ini pakai wawu, pakai dhamma itu identik dengan apa? Wawu kan? Jadi mustaghfirun. Kalau di sininya kasroh? Ina. Mustaghfirina. Kalau mustaghfiran maka Mustafirina. Baik, sekarang muannas ya, muannas 2 dulu. Sama saja antara mudzakkar muannas. Muharramat.
Muharram. Ada taknya. Muharramatani. Muharramatan. Nih, betul. Kalau muharramatin? Muharramataini. Haromataini. Muharramatan sekarang? Muharramataini. Muharramataini. Oke, sekarang jamak muannas. Karena ini muannas, maka jamak muannas tinggal dibuka taknya dan ditambah alif sebelumnya. Muharramatun menjadi Muharramatun. Betul. panjang ya. Muharramatun. Terus kalau muharramatin? Muharramatin. Tin. Tin. Kalau muharramatan jadi? Harromatin. Matin. Muharramatin. Baik, sekarang siapkan rumusnya. Siapkan contekannya untuk bikin pola-pola Yang fi'il, baik yang 3 huruf maupun yang lebih dari 3 huruf. Nah, ini sekarang 3 huruf. Pola yang dipakai adalah pola 3, maka bunyinya fi'il madhi. Fi'il madhinya berbunyi fa'ala. Khaza'a. Ya, betul. Uza. Khaza'a. Mudhari'nya pola 3. Yaf'alu. Dulu ya, Pak. Buka. Ayo. Ini nyonteknya belum otomatis ya. Belum. Yaf'alu. Berarti Yakhza'u. aha, apa? Yakhza'u. 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 Oke, amarnya diambil dari fi'il mudhari. If. Ihza'. Apa? Ihza'. 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 Itu fi'il, bentuk fi'il amarnya ya. Ihza'. Sekarang yang berikutnya. Ha mim pola keempat. Maka bunyinya menjadi Hamida. hamidah. 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 Mudhari'nya Yahmadu. yahmadu. Ya. Oke. Amarnya Ihmad. ihmad. Baik, sekarang ini pola kedua bunyinya Amala. 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 Mudhari'nya Ya. Yahmilu. Du. Ya, yahmilu. Yahmilu. Oke, amarnya Ihmil. 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 Baik, sekarang ini polanya 3. Safaha. Safaha. Kemudian ini mudhari'nya Ya. Yasfahu. Yasfah. Yasfahu. Kemudian amarnya Isfah. Isfah. oke, isfah. Sekarang ini pola ketiga. Wahara. Faharo. Wahara. Mudhari'nya Yaqharu. Yakharu. Yaqharu. Amarnya Iqhar. Ikohar. qahar. Ya. Bisa? Yang bingung yang mana? Yang bingung yang mana? Jadi mencocokkan saja. Belum hafal. Belum hafal. Ya. Contekannya harus disiapkan. Nah, sekarang Iya. yang lebih Tapi dari lama-lama 3 huruf. ingat ya, kalau Hamid itu pasti Hamida gitu ya. Nggak mungkin Hamada gitu ya, Pak Ya, Ustadz nggak ya. mungkin hamada, betul. Hamid. Nah. Ya. Oke, sekarang ini. Yang pertama berapa huruf? 4. 5. 2, 3. Ya 5. Oke, 5 cari yang paling persis polanya, tambahannya 2 berarti. Tambahannya yang paling persis. Ta'ala. Jadi bunyinya? I'tazala. Oke. Ya, tazala. Mudhari'nya? Yaqtazilu.
Oke, yang tazilu asalkan depannya bukan tak, nanti pasti ke bawah sebelum terakhir. Ya, yang tazilu. Terus fi'il amrnya? Iktazil. 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 Yang tazil. Iktazil. Kalau begitu, kalau 5 huruf aslinya 3, apa saja huruf aslinya? Ain, Ain za, lam. zalam. Ya. Ain, za, lam. Baik, sekarang ini berawalan tak bacanya. Tamat. Yang Tamat. paling persis. Heeh. Tamat. Tamat tak. Ya, terus. Matak. Tamat tak. Tamat ta'a. Tamat tak. Tamat ta'a. Sekarang mudhari'nya. Ya tam. Enggak, ini depannya tak ya. Ya, karena depannya tak, maka tidak perlu ke bawah. Yang mudhari'nya. Ya Tamat ta'u. Ya tamat. Ya Ya tamat. tamat ta'u. Oke. Ya. Fi'il amrnya sekarang nggak perlu ke bawah. tamat. Persis sama seperti madinya. Ya tamat. Tam- Tamat tak. Tamat tak. Tamat tak. Oke, sekarang 3 huruf aslinya adalah apa saja? Mim, ta, ain. Ta'ain. Oke, sekarang berikutnya. Bawahnya berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 apa 6. 6? Coba dihitung lagi. Itu alif, sin, ta, ya, sin, ro. 1, 2, 3, 4, Oh iya. 5, 6. Berapa? 6. 6. 6 ya. Kalau 6 apa? Bunyinya apa bunyi? Is. Istaf'ala, Ista. tai, saro. Ya. Istaisara. Istaisaro. Istaisara. Mudhari'nya. Ya. Mudhari'nya. Ya ta. Ya. Yes. Ta. Tai, Yes. si, ro. Yes. Yes. Yes, tayu. Yes, ta. Si, Yes, ro. tayu. Is bunyinya. Yes ta Yes, shi. tai, si, ro. Ru. Yes. Istaisara. Yes, taisiru. Kemudian fi'il amrnya. Istaisir. Istaisir. Istaisara. Huruf aslinya. Ya. Ayo aslinya. Ya. Sinro. Sin, ro. Oke. Tuh. Sekarang berikutnya berapa huruf? 5. 5. Terus cari yang cocok, yang 5 huruf itu apa saja di situ. Kemudian jadikan modal untuk membaca tulisan ini. Infa'ala. Fa'ala. Ya. Ya, jadi bunyinya. Inqalaba. Inqalaba. Inqalab. Inqalaba. Sekarang mudhari'nya. Yanqalibu. Qalib. Yang qalibu. Qalibu. Yanqalibu. Fi'il amrnya. Inqalib. Yang qalib. Apa? Inqalib. Inqalib. Qalib. Terus huruf aslinya. Qaf, Oh. Lam. Ba. Oke. Sekarang berikutnya berapa huruf? 4. 4. Bacanya. Af'ala jadi amsaka. 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 Mudhari'nya ingat kalau 4 huruf pasti depannya yu. Yu. Ya. Yumsiku. Yu. Yumsiku. Yumsiku. Bu. Oke. Yumsibu. Ya. Nah, Yumsiku. sekarang fi'il amarnya. Amsik. Asik. Amsik. Amsik. Betul. Huruf aslinya apa saja? 3 huruf.
Mim, Mim, sin, kaf. Kaf. Udah bisa? Insya Allah Ustadz. Insyaallah mudah. mantap, semangat. Eh, Kita ulang lagi. jadi kuncinya bahasa Arab cuma itu aja. Di isim, fi'il, harf, muter-muter di situ. Mm-mm. Pak Ustadz tanya dulu dong Pak Ustadz. Ini yang Silahkan. yang dikirim kemarin itu yang ini belakangnya ada yang tentang makna subjek isim fa'il dan makna objek isim maf'ul itu belum ya Pak Ustadz? Gimana tuh? Yang sulasi muzarat itu. Yang Oh terakhir nih. iya. Belum ya? Oke ya. Belum. Kita mau Nanti- pelajari sekarang ya. Oh enggak. Iya. Itu karena sudah dibikinnya lengket begitu ya, sekalian aja dikirim. Oke. Jadi gini. Yang kemarin itu, yang tadi maksudnya, yang tadi. Nah, seperti ini. Ini kan fiil ya. Semuanya fiil madhi, fiil mudhari, fiil amar. Kelihatan ya? Ya. Iya, Ustadz. Kelihatan Pak Ustadz. Yang ini kan khoza'ah ini kan? Iya. Betul. Ya. Oke. Nah, jadi yang sudah kita pelajari itu adalah semua isim, semua fiil. Ya, semua fiil. Nah, ini fiil yang 3 huruf, ini fiil yang lebih dari 3. huruf. Kalau 3 huruf asli tanpa tambahan itu istilahnya sulasi mujarrad. Ya. Kalau yang ada tambahan itu istilahnya sulasi mazid. Sulasi itu 3 huruf. Kalau mujarrad itu murni, asli. Kalau mazid itu ada tambahannya. Nah, makanya di situ nama filenya itu sulasi mujarrad gitu kan. Tapi kok nggak tanya sulasi mujarrad itu artinya apa? Berarti sudah ngerti kan? Belum Ustadz. Belum. Ya, pokoknya kalau nggak tanya itu sudah ngerti. Jadi sulasi Ada itu 2 3. kemungkinan Ustadz. Ya, jadi kalau ada istilah asing itu ditanyakan saja nggak apa-apa. Jadi gini, sulasi itu 3. Ya. Cuman kita sudah bisa, teorinya udah bisa, tinggal istilahnya saja belakangan. Jadi sulasi itu 3 dari kata salasa. Sulasi. Salasa kan 3. Kalau sulasi adalah kata yang terdiri dari 3 huruf asli, gitu ya, sulasi. Kemudian kalau mujarrad itu murni. Nah, berarti kalau murni tanpa campuran, tanpa tambahan. Itu namanya mujarrad. Nah. Kemudian satu lagi ada sulasi mazid. Sulasi itu 3 huruf dasar. Mazid itu ada tambahannya. Ya, Ustadz Majid, Ustadz. Mazid. Ada kan di situ nama filenya yang kemarin? Sudah belum? Belum kalau yang itu. Belum ya? Okay. Yang kirim hari Jumat ya Ustadz? Yang terakhir, saya lupa harinya. Yang terakhir. Bentar. Ya. Belum ada yang itu. Belum ada istilah ini ya? Istilah mazid-mazid gitu ya? Belum, yang adanya mazid. Sulasi muzarat. Muzarat saja. Itu yang file kedua di bawahnya. Dalam kurung, itu kan ada kan? Yang hari 12 Juli itu. Yang 12 Juli. Sekitar jam 14. Nah, itu ada sulasi mujarrad yang atas, bawahnya lagi file kedua.
Madhi, amar, mudhari dalam kurung sholati masjid. Ada dalam kurungnya itu? Oh, Ya, ada nggak? Yang file yang ini nih di grup tanggal 12 Juli jam 14.21. Pas lagi sambil belajar begini, kirim lagi. Ya. Nah, oke ya. Nah, gini, hmm. yang sudah kita pelajari ini semuanya adalah pola kata kerja, baik kata kerja yang madhi atau lampau, atau apa namanya mudhari, sedang atau akan datang, maupun yang amar. Oh, iya. Tetapi bahasa Arab itu sebuah kata tidak hanya bisa dipakai untuk kata kerja saja, bisa juga dijadikan kata benda. Ada kata benda perbuatan, ada kata benda itu menunjukkan pelakunya, ada kata benda menunjukkan objeknya. Contoh, misalkan memukul itu kata kerja bukan? Pukul kata kerja. Kalau pukulan itu kata benda bukan? Benda. Kata benda, tapi kata benda untuk apa ya, seperti perbuatannya ya, prosesnya gitu ya, pukulan atau bentuknya. Nah, kemudian ada juga pemukul, kata benda bukan? Kata benda. Orangnya. Tapi kata benda bukan? Kata Iya, benda kan? ya. Tapi kata benda pelaku. Pelaku. Ya. Oke. Kemudian yang terpukul, kata benda bukan? Ya. Kata benda. Kata benda. Tapi berkonotasi apa itu? Yang dikenai perbuatan. Objek yang terpukul. Oke, jadi kata bahasa Arab juga bisa begitu. Ya, bahasa Arab juga bisa begitu. Nah, ini kebetulan yang kita pelajari terlebih dahulu adalah bentuk kata kerjanya semua. Nah, ini kata kerja ini sudah hatam nih. Yang bisanya belakangan. Hatam dulu. Hatam dulu. Jadi kata kerja itu baik madhi, mudhari, amar sudah kita pelajari, baik yang 3 huruf maupun yang sudah lebih dari 3 huruf. Ini 3 huruf, ini yang lebih dari 3 huruf. Nah, nanti akan kita pelajari kata benda yang menunjukkan makna subjek, pelaku, atau kata benda yang menunjukkan makna objek, sasaran dari perbuatan, objek dari perbuatannya. Nah, itu sama-sama isim, ya, sama-sama isim. Dan itu ada polanya. Ada polanya. Bentar. Nah, kelihatan? Ya, Ustaz. Oke. Apa babnya di situ? Sulasi. Sulasi mujarrad. Sulasi itu 3 huruf. Mujarrad itu murni. Murni itu berarti tanpa tambahan. Ya, murni berarti tanpa tambahan. Nah, dari 3 huruf itu bisa kita bikin kata benda yang bermakna subjek pelaku dan kata benda yang bermakna objek sasaran dan atau ya objek perbuatan. Rumusnya seperti itu. Yang garis-garis ini adalah huruf aslinya. Huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Kalau untuk makna pelaku, huruf pertamanya panjang, pakai alif. Huruf pertamanya harus di fathah, pakai alif panjang. Kemudian habis panjang, huruf keduanya di kasroh. Habis ke atas, naik langsung ke bawah, jatuh. Nah ya. Nah, kemudian huruf terakhirnya, ya ini sudah maklum, nggak usah diingat-ingat. Karena yang namanya subjek atau objek itu kan pasti isim kan? Nah, isim pasti ditanwin ya. Kalau tanwin itu sudah melekat lah pada isim. Jadi tidak perlu kita capek-capek mengingat, itu otomatis. Sesuatu yang ya, otomatis ada. Begitu kita menyebut isim, kalau kita kita sebutkan langsung bertanwin.
Ketika tidak ada al, maka langsung bertanwin. Bisa ya? Jadi ingat-ingat rumusnya. Ini kalau untuk subjek, huruf pertamanya panjang pakai alif, kemudian huruf keduanya menggunakan kasroh. Kasroh. Hanya ingat-ingat habis naik tinggi langsung dibanting ke bawah itu. Habis naik langsung, habis diangkat dibanting. Nah, gitu aja. Jadi huruf pertama panjang, huruf keduanya langsung ke bawah. Nah, sekarang untuk mana objek. Untuk mana objek ini yang garis-garis ini adalah huruf asli yang pertama, huruf asli yang kedua, dan huruf asli yang ketiga, yang garis-garis. Tambahannya adalah mim, fathah, ditambahkan di paling depan sebelum huruf pertama. Ditambah ma gitu ya, fathah. Kemudian huruf pertamanya mati. Huruf keduanya dhammah dikasih wawu panjang. Udah gitu aja. Terakhirnya tanwin biasa ini ya. Jadi di depannya di fathah, kemudian huruf pertama yang asli mati, huruf keduanya itu dhammah dikasih wawu sehingga panjang bacanya. Udah gitu. Sudah? Ya. Sudah. Ini dari jadi isim ya kan Pak Ustadz jadinya ya. Karena Ya, ini kita bikin isim. Kita bikin isim tapi yang dari 3 huruf tanpa tambahan dulu. betul ya. Yang pola. Jadi lanjutannya yang fiil-fiil yang 3 huruf. Sulasi mujarad. Nah, sulasi mujarad. Nah, sekarang ini nih. Coba kita lihat. Ini kata dasarnya kho, lam, qaf. Kalau ini nggak usah kita pikirkan nih fiil madhi pasti bunyinya apa? Kalau ikut pola ini bunyinya apa? Kolako. Pola. Kalau ikut pola ini bunyinya apa? Yahluku. Ya. Oke. Sekarang pelakunya. Tadi pelaku subjek ya. Kata benda subjek. Kata benda untuk pelaku. Huruf pertamanya panjang. Habis diangkat kemudian dibanting ke bawah. Gitu kan? Rumusnya yang tadi. Oke, itu untuk pelaku. Untuk objek ditambah mem di depan. Huruf pertamanya mati. Kemudian huruf keduanya dhammah pakai wawu. Panjang. Oke, sudah? Bisa ya? Coba sekarang. Ini khalaqo. Kata dasarnya cipta. Maka ketika dibentukkan fi'il madhi telah menciptakan. Kalau fi'il mudhari sedang atau akan menciptakan. Kalau di sini nanti pelaku berarti Pencipta. Pencipta. Oke, kalau begitu bahasa Arabnya pencipta apa? Kholik. Kholik. Panjang. Yang panjang dipanjangkan. Iya. Kholik. Oke, khaliqun. Nah, sekarang ini objek berarti apa? Kalau bahasa Indonesianya apa nanti? Objek. Yang Yang diciptakan. diciptakan. Yang di. Kalau objek itu yang di. Yang diciptakan. Kalau begitu bahasa Arabnya apa? Makhlukun. Oke, makhlukun. Makhlukun. Kita ini apa? Oh, makhluk. Kita ini apa? Makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk. Yang diciptakan. Ciptaan. Nah, yang diciptakan. Makhluk itu artinya yang diciptakan. Kalau Allah itu apa? Allah itu siapa? Kholikun. Pencipta. Pencipta. Kholikun. Oke, udah. Lagi. Non, shad, ro. Kata dasarnya tolong. Kalau mengikuti pola ini telah menolong bahasa Arabnya apa? Nasoro. Nasoro. Sedang atau akan menolong maka di bahasa Arabnya Yang suruh. Oke. Kalau ini nanti artinya apa? Penolong. Bahasa Arabnya? Nasirun. Nasirun. Kalau ini yang ditolong? Mansurun. Yang panjang yang mana? Mansur. Mansur.
Nasir sama Mansur. Ya. Pak Nasir sama Pak Mansur. Penolong. Artinya sama ya, Mansur cuman yang ditolong. Kata dasarnya Yang satu yang sama. kata ditolong. dasarnya sama tolong, sama satu yang Iya. penolong, satu yang ditolong. Iya. Nah, lagi. Kata ba, kaf, tak ba, tulis. Setelah menulis, kalau ikut pola ini, Kataba. Kataba, kalau sedang atau akan menulis, Ya, Yak. tubuh. yaktubu, Nah, sekarang orang yang menulis atau penulis. Katibun. Katibun, Katibun. Kalau yang ditulis, Maktubun. ayo ada ma-nya ya. Maktubun. maktubun, Apa artinya maktubun? Penulis. Yang Yang ditulis. tertulis, yang ditulis. Yang ditulis atau yang tertulis boleh. Makanya yang termaktub ada kan dalam bahasa iya Indonesia. iya, maktubun. Yang tertulis, yang termaktub. Di Karena- dalam proklamasi. Ain lam mim artinya tahu. Tahu. Wah, tahu maksudnya tahu ya Ustadz, bukan tahu kan? Bukan tahu sama tempe bukan. Dan tempe. Langsung lapar Kata aku. dasar, Langsung mengetahui. lapar aku. Ya, mengetahui maksudnya. Oke, telah mengetahui. No, ya. Ya, kalau Alim. orang Arab itu nggak bisa bilang tahu. Apa Ustadz? Bilangnya mereka bukan tahu tapi tahu. Tahu. Bukan. Oh, ain ya. Taknya itu harus berdesis. Tahu. 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 Oh, tahu. Tahu tempe. Tahu tempe. Kesukaan Norma tuh, tahu. Artinya berarti begini, kalau bilang tak itu harus ada desisnya. Ya. Tahu. Nah, jadi apa yang ada? Seperti ihdina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mestinya ada desisnya dikit. Jadi kalau nggak ada desisnya itu berarti taknya tak Indonesia berarti. Tahu. Tempe. Tak lokal. Jadi ini alim. Oke, kalau sedang Alim. atau akan mengetahui, Ya. Ya'limu. Ya, Kamu. ya lamu. Kebetulan ini pola keempat. Jadi gini ya, nanti pelaku sama objek, subjek sama objek ini itu lintas pola ya. Mau 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama semua. Yang berbeda kan hanya fi'il madhi mudhari'nya saja. Ya. Sama fi'il amar ya. Fi'il amar kan ngikuti mudhari'. Nanti Iya. kalau untuk isim itu sama semuanya. Nggak usah mikir pola lagi, itu sama. Kalau bisa satu, semuanya bisa. Karena semuanya menggunakan pola yang sama. Oke, sekarang ini bunyinya. Milun. Alimun. Kebalik, jangan amilun. Iya, lemun. Alimun. Alimun. Apa artinya alimun? Maha mengetahui. Yang Orang yang mengetahui. yang mengetahui. Orang yang Makanya mengetahui. kalau ada orang itu alim, berarti orang yang punya pengetahuan. Gitu. Ilmu. Sekarang. Alimun bizati Nih. sudur. Aha, terus ini Maklum. artinya apa? Maklum. Orang yang diketahui. Maklum. Yang diketahui. Oh, sudah maklum, sudah Maklum. diketahui. Sudah diketahui. Oh, sudah maklum. Maklum dia begitu. Oke, sekarang ha mim dal uji. Nah, uji. Kalau pola ini fa'ilah yaf'alu maka bunyinya pola keempat. Hamidah. Ya, madu. Oke, sekarang langsung. Yahmadu. Pola subjeknya. Isim bermakna subjek. Hamidun. 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 Kalau berikutnya pola objeknya. Mahmudun. Panjang. Mahmudun. Oke, sama ya. Jadi kalau hamid itu apa artinya? Hamid Orang yang memuji. Orang yang memuji. yang memuji. Kalau Mahmud? Orang yang dipuji. Mahmud berarti orang yang Mahmuda. Mahmuda.
Mahmudah itu kan Mahmud. nama perempuan pakai tak marbutoh. Mahmudatun. Mama muda. Ya, Saya tuh oke. Ustadz Mama muda. Oh, bukan itu. Maksud saya masih muda Oke. Ustadz. Ya, ya nggak apa-apa. Pengakuan nggak Enggak, pengakuan enggak ada yang bebas. bilang saya nggak usah Pengakuan tadi Ustadz. Ya, Apa Ustadz? oh, Apaan, orang itu apaan. bebas mengklaim. Oke, sekarang Mahmudun. Baik, sekarang Shin Kaf Ro. Syukur. Syukur. Syakar. Oke. Syakaro. Oke, terus ya. Guru. Yes. Oke, Ya, karena syukuru. fokus kita di 2 kolom terakhir ya. Nah, untuk pelaku, subjek bunyinya. Syakirun. Syakiru. Syakirun. Kemudian itu yang berikutnya. Pola objeknya. Mashkurun. Mashkur. Maskurun. Syakir, mashkur. Nah, sekarang dot ra'ba artinya pukul. Telah memukul, daraba. Sedang atau Daraba. akan memukul, Ya. Ya. yadribu. Ribu. Orang yang Yang memukul, beribu. Boribu. Doribu. kalau yang dipukul, Makrubun. 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 rubun. Makrubun. Mabrur. Makrubun. Bisa ya? Bisa. Ah, Yang belum ada dicontekan cuman rumusnya tadi Pak Ustadz. belum ada dicontekan. Iya, rumusnya. Oh iya, ya. Oh, yang Rumusnya. formulanya. Iya, formulanya. formulanya tadi mesti ditulis sana. Penting itu formulanya. Iya, iya. Jadi dikasih alif ya, terus IU ya Heeh. kalau pelaku. Ya, pelakunya harus panjang dulu ke atas, kemudian turun ke Terus bawah. IUN. Makhlukun. Ingatnya gini aja, paling gampang. Kholikun sama makhluk. Udah, satu aja yang dipegang. Nanti yang lainnya diikutin. Kholik itu pencipta. Kalau kita kan Kalau inget tuh, kalau makhluk. kholikun itu pencipta. Kalau makhluk itu yang dicipta. Nah, yang lain ingetnya yang satu rumus itu aja. Ya, ikut. Atau Nasir sama Mansur Ikut. juga boleh. Nah, Nasir Ya, sama Mansur ya. boleh. Yang menolong dan yang ditolong. Nasir, Ya. Mansur, Hamid, Mahmud. Mahmud. Oh, iya, Oh betul. iya tuh ya Mama muda aja. Sekarang ingat, besok lupa kita. Iya. Ya, diulang Mudah-mudahan lagi. terus. Mudah-mudahan nempel. Ya, dipaksa ingat nanti di Iya. latihan-latihan itu. Kan Ustadz nanti kirim kan itunya. Insya Allah, insya Allah. Ya, materinya. Terima kasih Ustadz. Baik, sekarang ayat yang keberapa ini? Ayat yang ke-26 ya. 26 ya. 26. 26. Ini ayatnya panjang. Kalau kepanjangan bisa dipotong. Tapi kalau Potong aja ya Pak Ustadz. ya, tapi kalau terlalu ringan ya nggak apa-apa. Oh iya. Iya, Pak. Oke, sekarang yastahi. Yastahi itu artinya merasa malu. Merasa malu ya. Merasa malu. Ya, Merasa malu. Yastahi merasa malu. Makanya ada hadis itu ini. Al-haya'u minal iman. Malu itu Malu itu sebagian dari iman. Iya. Kalau nggak punya malu itu keimanannya dipertanyakan. Ya. Oke, jadi kalau yastahi merasa malu, kalau la yastahi artinya Tidak merasa malu. Tidak merasa malu. malu. Baik. An sekiranya boleh. Nah, Kan sekiranya. Sekiranya. kemudian yadriba. Ini fi'il atau isim nih yadriba? Isfil. Fi'il. Fi'il apa yadriba? Fi'il. Fi'il apa yadriba? Fil mudhari. Fi'il Mudhari. mudhari. Oke, betul. Yadriba fi'il mudhari. Yadriba itu artinya bisa kita artikan membuat. Tadi kayaknya ada ya, doroba ya. Ya, makna utama kalau di dalam kamus, makna pertama itu memukul. Makna keduanya membuat. Makna Beda ketiga jauh banget Ustaz bedanya. makna ketiga itu
mengadakan perjalanan. Jadi yang ini membuat. kata-katanya sama, iya. Jadi ada Tergantung apanya, Pak. tergantung konteksnya. Konteksnya ya Ustadz ya. Konteksnya. Wah, mesti ngerti konteks nih. Ya, tapi kalau Konteksnya ini lagi ngomongin bikin kalau- surat ya Pak Ustadz ya. iya, jadi kalau doroba itu paling tidak itu 3 itu pilihannya 3. Memukul, membuat atau mengadakan perjalanan. Tapi kalau mengadakan perjalanan itu dia punya tambahan khas di belakangnya. Biasanya kalau habis doroba atau yadribu itu di belakangnya ada fil ardi, di bumi. Oh, Kalau orang berjalan ya, orang berjalan itu kira-kira kakinya bergerak nggak? Bergerak. Oke, iya. bergerak. Bergerak itu menghantam apa? Bumi. Bumi. Memukul bumi kan? Iya. Oke. Jadi Iya. kalau ada doroba yadribu belakangnya ada fil ardi berarti berjalan atau mengadakan perjalanan. Itu di Al-Quran ada wa idza darabatum fil ardi. Apabila kalian fil ardi. Apabila kalian mengadakan Berjalan di bumi. perjalanan di bumi. Iya. Itu ya. Perhatikanlah kesudahan orang-orang yang ini ya Ustadz ya. Nah, terus kalau kayak gini Al-An'am kan, tuh suratnya. yadriba ini kan kalau Iya. objeknya, biasanya kalau objeknya orang bisa jadi itu memukul. Tapi kan objeknya ini abstrak. Masalan itu kan perumpamaan. Masa memukul perumpamaan? Iya. Nggak cocok kan? Nah, berarti cocoknya apa? Nggak cocok. Membuat. Gitu. Konteksnya ke situ ya Ustadz. Iya, jadi lihat objeknya juga. Lanjutannya itu abstrak atau memang cocok dipakai objek dari memukul atau membuat. Baik, ini membuat ini. Ba'udatan nyamuk. Ba'udatan nyamuk. Ya, ba'udatan nyamuk. Kemudian misalnya nyamuk ya. Membuat perumpamaannya nyamuk. Iya, nyamuk. Terus kalau fauqa itu di atas. Di atas. Kalau secara harfiah itu gini, kan di atas itu kan juga pernah kita tahu ala ya. Ala kan di atas. Fauqa juga di atas. Cuman bedanya mungkin kira-kira kalau ala itu kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin cocok dengan on. Seperti on the table. Jadi on itu di atas tapi nempel. Tapi kalau fauqa itu mungkin lebih cocok ke above. On the table sama above itu nggak nempel ya? Nggak nempel. Above the sky. Ngawang gitu ya. Dia ada space, ada jarak. Gitu. Oke, biasanya fauqa itu lebih ke abstrak begitu. Kalau ala itu lebih ke nempel. Tangible ya Ustaz. Ya. Nempel tapi di atasnya gitu ya. Iya, nempel. Baik. Coba sekarang kita artikan dulu. Innallaha sesungguhnya Allah la yastahi tidak merasa malu, tidak segan ya Ustaz. Iya, tidak malu. Tidak malu. Jadi nggak gengsi gitu ya, tidak gengsi. Ayyadriba sekiranya membuat Allah membuat perumpamaan. Perumpamaan apa yang atau sesuatu juga boleh. Sesuatu ya. Ba'udatan nyamuk fama fauqaha maka apa yang nyamuk atau yang di atasnya. Sebenarnya begini, kalau fa itu kita artikan apa, Pak? Maka. Jadi gini, fa itu cocok diartikan maka kalau sebelumnya ada kata-kata yang memancing adanya kalimat sebab akibat, kalimat kausal, seperti kalau, jika, ketika, gitu kan? Kalau kamu nggak bisa, nggak ada jika, nggak ada kalau, nggak ada
yang sebab akibat itu, maka fa itu artinya lalu. 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 Lalu Thus. itu Thus. adiknya kemudian. Thumma. Ya, Kayak then. summa. Oke. Oke. Jadi apa bedanya summa yang artinya kemudian dengan fa lalu? Apa bedanya? Bedanya apa? Kalau summa apa artinya? Summa. Mungkin ada time frame kali. Iya. Apa? Summa itu apa artinya? Kemudian kan? Nah, Summa kemudian. Kalau fa artinya? Lalu. Lalu. Summa itu hurufnya berapa? 2. Summa. 3. Ada tasdid. Kalau fa berapa? 1. 1. Jadi fa itu lalu itu jaraknya agak pendek. 4. Kalau semua itu kan hurufnya banyak tuh, maka agak banyak tuh waktunya tuh. Maksud gitu sih Ustaz? Ya emang iya, coba aja perhatikan. Oh gitu ya. Summa. Nah, jadi nanti bisa Ibu buktikan begini di surah, Lalu berarti ya. di surah Al-Mu'minun ya, di surah Al-Mu'minun itu. Surah Al-Mu'minun dari awal, dari mulai ayat 12 ya, dan seterusnya itu mengenai kejadian manusia, proses kejadian manusia itu. Surah Al-Mu'minun di juz 18. Ada begini, di situ penggunaan summa dan fa itu sangat ketat sekali. Kenapa? Apa rahasia Allah kemudian di satu kata menggunakan summa, satu kata lagi pakai fa, satu kata lagi pakai summa, ganti fa summa, kadang seperti itu. Yang 12 misalkan, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian summa pakai summa. Dari saripati tanah kemudian aku menjadikannya menjadi nutfah. Nutfah itu apa namanya? Benih manusia ya. Nah, jadi dari saripati tanah untuk menjadi benih berproses kan, dimakan orang, ya kan, bergizi, kemudian habis jadi nutfah di tempatnya, berarti di bawah Bapak ya. Kemudian summa lagi. Dari nutfah itu kemudian kami jadikan nutfah itu menjadi alaqah, segumpal darah. Dari segumpal darah perubahan menjadi berikutnya itu pakai fa. Ya. Jadi dari segumpal darah ke segumpal daging itu pakai fa. Cepat prosesnya. Nggak lama-lama. Nah, kemudian dari segumpal daging kemudian menjadi tulang, itu pun fa lagi. Cepat itu prosesnya. Oke. Kemudian dari daging. Maaf Ustadz, surat berapa ya? Surat 23 ayat 14. Surat 23 14. Oke. Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun dari ayat 12 dan seterusnya ya. Al-Mu'minun. Di situ penggunaan summa, penggunaan fa itu sangat ini sekali, sangat presisi sekali. Nah, jadi dari nutfah ke alaqah itu pakai summa. Dari alaqah menjadi mudghah itu pakai fa. Cepat prosesnya. Dari mudghah, segumpal daging, kemudian menjadi tulang, itu pakai fa lagi, cepat. Kemudian dari tulang, kemudian dibungkus daging, itu pakai fa lagi. Nah, baru setelah dibungkus daging, pakai summa, itu agak jauh jaraknya. Kami jadikan dia khalqan akhar, sebagai bentuk ciptaan yang baru. Betul-betul sudah sempurna, itu agak-agak jauh. Makhluk yang berbentuk lain ya. Nah, itu jadi ada fa, ada summa, ada fa. Nanti bisa dilihat, diteliti lagi. Nah, itu apa namanya penggunaan summa sama fa. Kalau pengen bukti, disitulah kebesaran Allah dan sangat-sangat teliti, sangat presisi sekali dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Bagaimana rentang waktu dari satu fase ke fase yang lain itu makan waktu berapa? Itu bisa dicek di
di penelitian dimanapun itu pasti oke, pasti cocok. Jadi tidak main-main menggunakan kata sambung itu, apakah pakai fa atau pakai summa. Jadi maksud saya itu begini, fa itu tidak mesti diartikan maka, tapi bisa juga diartikan lalu. Nah, seperti contoh tadi itu Oh, itu al-mu'min. jaraknya nggak terlalu panjang ya Ustaz? Ya, cuman jaraknya tidak terlalu panjang. Ya. Jadi kita ulang ya. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Sesungguhnya Allah tidak malu, merasa tidak merasa malu ayyadriba masalan, sekiranya membuat perumpamaan nyamuk sesuatu ba'udatan nyamuk fama fauqaha lalu apa yang di atasnya. Maksudnya di atasnya itu lebih parah, lebih kecil dari nyamuk, lebih remeh dari nyamuk. Artinya Allah itu kalau bikin perumpamaan ya suka-suka Allah gitu. Karena apapun yang dibikin perumpamaan sama Allah itu pasti ada hikmahnya, pasti ada sesuatu di balik. Kan ini kan gara-gara ini kan ini merespons cemoohan orang-orang kafir. Muhammad, Tuhanmu itu kurang kerjaan. Bikin surat Baqarah, sapi. Ini kok nama kebun binatang masuk semua. Ada surah An-Nahl, lebah. Ada surah An-Naml, semut. Ada surah Al-Ankabut, laba-laba. Emangnya nggak ada nama lain apa? Al-An'am, binatang ternak. Disebut semua itu. Kalau sudah bilang ternak itu bukan hanya sapi ya, onta ya, apa aja. Ya kambing, domba, ya semuanya masuk ternak. Makanya kemudian Allah menjawab, Innallaha la yastahyi. Allah itu tidak pernah merasa malu. Ayyadriba masalan ma, untuk membuat perumpamaan apapun hingga ba'udatan, nyamuk fama fauqaha, lalu apapun sesuatu yang di atasnya nyamuk. Allah tidak pernah merasa malu. Sampai nyamuk pun disebut secara khusus. Nyamuk itu secara zahir ya, secara lahiriah, itu kan kita kan nggak ada yang suka nyamuk ya. Kita semuanya pada beli obat nyamuk. Kalau perlu semuanya anti nyamuk. Kayaknya kodratnya untuk dibunuh ya Ustaz. Seolah-olah makhluk ya. Kenapa Allah ciptakan kalau pada akhirnya harus dibunuh? Iya, ada rahasia Allah ya Ustaz ya. Rahasianya gampang. Kalau nggak ada nyamuk itu nggak ada pabrik obat nyamuk. Kalau nggak ada pabrik obat nyamuk, nggak ada tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja. Banyak orang bisa makan gara-gara nyamuk. Jadi itulah kekuasaan Allah menciptakan sesuatu yang justru manfaatnya buat manusia ya Ustaz. Jadi kadang-kadang kita melihatnya kan hanya dari sisi yang pendek saja. Saya pernah digigit nyamuk sampai mau mati, demam berdarah. Tapi ada hikmahnya, kalau waktu mau mati kayak udah di pasrah, gue mau mati ketemu Allah. Habis itu baru sadar sholat lagi. Ya benar, ada hikmahnya memang. Jadi hikmahnya begitu. Makanya Allah tidak pernah merasa malu untuk bikin contoh apapun, perumpamaan apapun. Hingga nyamuk sekalipun. Seluruh dunia itu nggak ada yang suka nyamuk. Bahkan orang yang kerja di pabrik obat nyamuk pun nggak akan suka itu. Yang punya pabriknya pun begitu, nggak suka sebenarnya. Ya tapi memang harus begitu. Jadi masalah ma'ba'ubatan sama apa. Nah, mungkin sampai sini ayatnya ya, biar nggak panjang-panjang. Tapi sebelum kita tutup, saya mau tanya nih, ba'udatan isim bukan? Isim. Ba'udatan ya. Kok isim bukan? Di atasnya. Kok di atasnya tapi ya? Isim itu kan kata ganti sesuatu yang diciptakannya ya Ustaz ya. Nah, kayaknya objek. Cara berpikirnya itu nggak usah ribet, sederhana saja. Itu berapa huruf? Tengahnya mati. Tiga ya mati. Berarti apa? 3 huruf tengahnya mati berarti apa?
Ya sudah, Isim. Isim. Iya. Itu kan menunjukkan keterangan tempat. Iya. Keterangan tempat itu Iya. juga Oh, isim. Ya. Gitu. Jadi nggak perlu susah banget terlalu, mikirnya Ustadz ya. Oh, Sampai, iya, sampai cari artinya. terlalu dalam, terlalu luas, apalagi terlalu jauh. Overthinking. Terlalu sok pinter. Iya, Terlalu sok pinter padahal bodoh. mikir fauq aja terlalu ngebul gitu. Sampai ngebul. Padahal itu cuma 3 huruf, tengahnya mati isim. Nah, gitu aja kok repot gitu ya. Banyak kan kerja di korporat nih kayak gini nih. Contoh-contoh. Semuanya harus dipikirin. Oke. Mahfud, maklum tadi kan maklum. Nah, maklum. Sudah, Mm. sudah dimaklumi, sudah diketahui bahwa itu nggak bisa. Oke, baik. Mungkin itu ya cukup ya. Asar ya. Ya. Oke. Ya. Ya Ustadz. Nanti diingetin kalau itu rumusnya perlu di-share. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Muhammad Nabil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma zakirna mimma nasina wa alimna minhumma jahilna warzuqna ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira Ustaz. Terima kasih Terima banyak. kasih Pak Ustadz. Ani makasih ya. Ini Makasih ya Lisa. sama Bunda. Iya nih. Iya, kita pamit semua ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.